Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi tentunya dengan kami dari media.channel, masih seputaran dunia pendidikan tentunya, yang menyajikan kepada para pemirsa dimanapun tentunya berada seputaran tentang bincang-bincang dunia pendidikan. Dan pada kesempatan kali ini tentunya bincang-bincang kami sangat menarik insya Allah ya, karena saya tidak sendirian. Saya sapa dulu rekan saya Bang Taka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin sama Miss Ayla. Baik. Nah, dan juga telah bersama kami juga narasumber yang itu tadi Pak, yang sangat, kalau saya pantunkan begini Pak, sungguh banyak ular di sawah ya kan, hanya satu yang berbisa. Dulu mereka ini anak sekolah, sekarang mahasiswa. Dan tentunya mereka ini sangat-sangat luar biasa tentunya Pak, kita hadirkan di sini, dan alhamdulillah atas izin Allah juga dan keikhlasan hati bisa hadir di tengah-tengah kita. Nah, untuk itu Pak, sapa satu-satu dulu Pak, siapa nih? Saya mau sapa dulu, sebenarnya saya mau sapa dulu Bang Pan dulu. Oh. Apa kabarnya kira-kira? Alhamdulillah, gemuk. Ini saya lupa nih, ini siapa nih? Isur, kenalkan diri saja Pak. Siapa kenalkan diri sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Gina Salsabila. Adinda. Artinya manggilnya nggak susah Pak, Adinda. Kemudian yang kedua Pak, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Canaya Anissa Kalila, biasa dipanggil Canaya. Canaya. Tahu kan Canaya? Artinya? Kalau kita mengingat sesuatu, bisa membayangkan sesuatu yang terjadi, itu Canaya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Andino Tamahlir, biasa dipanggil Laude. Laude. Saya tahu apa nama yang tadi pertama disebut? Malir. Apa tadi? Saya nggak kedengeran soalnya. Saya panggilannya Laude, tapi panggilannya Laude ya. Siap. Saya Laude. Ananda Laudenya. Ketika saya di Surabaya itu ada anak murid saya namanya Laude dan Laude. Ngajar les. Les ngajar, les semua. Namanya Laude. Laude juga ya. Baik, yang paling penting bincang-bincang kita kali ini, saya sering kebalik ngomong, maklumlah. Pakai kacamata ini memang buat mata kita kebalik juga kadang-kadang. Mirip kayak Robocop jadi. Yang paling perlu kita tanya nih kepada mahasiswa sekarang ya. Mahasiswa. Yang paling utama bahwa memang mereka ini semua dari sekolah SMA Nabila Pak. Sebagaimana Mantap kan? banget kan pasti. Dan lulusan Nabila tentunya mau kita tanya dulu dari saya panggilnya apa ya? Ananda aja lah ya. Ananda, Adinda. Masa mau panggil Adinda? Oh ya, Adinda. Dipanggil nama Adinda pun Bapak. Boleh ya? Ke hati ya. Baik, ini di Adinda nih, Adinda. Tahun berapa lulus di Nabila Adinda? 2020 kemarin, Pak. 2020 Iya. ini baru nih berarti Iya. ya. Nah, kemudian setelah dari Nabila, sekarang posisi di mana? Alhamdulillah sekarang lagi ngelanjutin kuliah di Universitas Pajajaran. Universitas Pajajaran. Perlu dijelasin di mana di Universitas Pajajaran, Pak? Apa kan Di? Pajajaran? Sama, saya nggak tahu. Universitas Di mana Pajajaran itu di Jawa Barat, Pak, di Jawa Barat, Jatinangor. ya. Jawa Barat dekat Bandung. Iya, dekat Bandung, di Jatinangor ya tapi dia. Tapi udah masuk Bandung atau belum tuh Pajajaran? Udah ke Bandung ya? Udah ke Bandung ya? Belum, Pak, belum. Belum ya? Masih corona, Pak. Sekarang belum. Masih corona. Berarti ini sudah di posisi udah pernah bolak-balik Bandung? Belum, masih Belum sama sekali? sama sekali belum. Masih Oh, berarti- online semuanya. Oh, proses perkuliahan masih online ya? Iya, masih online semuanya. Pak. Jadi udah daftar juga universitas di Bandung, Heeh. tapi belum pernah tahu menginjakkan dunia Bandung. Betul, nggak masalah, nggak masalah. Itu nanti insya Allah, makanya kita berdoa supaya apa namanya ini COVID ini selesai ya. Amin. Biasa saya mau tanya Pak satu Pak. Apa tuh? Ya saya mau tahu jurusannya apa? Jurusan oh, jurusannya. Kalau jurusan saya sastra Rusia. Sastra Rusia, Mas Bro. Apa tadi ulangi? Sastra Rusia. Rusia. Kenapa kok Kinaki. itu kenapa kok bisa kepengen bahasa Rusia tuh apa sebab Bahasanya motivasinya apa? bahasanya unik, terus banyak karya sastranya keren-keren, Pak. Pusing Enggak, kan? enggak, saya belum pusing nih Pak. Tapi mau sudah. Lalu saya tanya lagi nih. Taunya bahasa Rusia itu keren-keren, karyanya keren-keren dari mana? Ada sejarahnya, Bu, lihat dulu atau searching gitu gimana sih? Itu semenjak saya suka baca-baca sejarahnya tentang revolusi dia, saya cari-cari tahu bahasanya. Wah, bahasanya juga menarik gitu loh.
Makanya saya bisa tahu. Bukan karena lagi trending-trendingnya sekarang apa namanya YouTuber itu? Oh iya iya. Apa karena itu juga? Enggak sih, karena udah lama sebenarnya Oh, itu udah ya. Lama ya. Saya sedikit tahu kok ini Bang Kaan, bahasa Rusia nih, tapi saya mau coba benar apa enggak. Pretend kan bisa. Здравствуйте. Apa sih? Mau cerita bukan. Pretend itu ini ya Pak. Halo Pak, halo iya halo. Alhamdulillah. Apa Ren? kabar? Alor. Hah? Apa kabar? Kalau pretend itu apa kabar ya Kak? Oh. Privet halo. Pretend halo. Oh. Alhamdulillah. Apa kabar? Apa kabar? Hah, saya dengerin aja lah, Pak. Iya, amin. Porski cucut. Ya gabari parushki. Oh. Benar. Tapi Bapak tadi nggak ada cucutnya, cucut. Sama cucut. Bener nggak? Benar. Cucut bener ya? Pak? Cucut itu sedikit. Tuh. Iya. Saya bisa Oh. bahasa cucut. Berarti cucut sedikit, cicit banyak ya? Baik, itu motivasinya dari situ ya. Iya, udah, Pak. Kemudian nanti tujuan target untuk bahasa Rusia itu apa? Mau dicapai? Kenapa kok lewat bahasa Rusia? Setelah lulus nanti ya Pak. Iya betul. Rencananya mau masuk ke Kementerian Luar Negeri jalur diplomat, pakai sastra bisa, sastra Ya Rusia. Allah. Saya Pak seumur hidup ya nggak pernah berpikiran untuk belajar bahasa Rusia. Bahasa Rusia. Tapi saya pernah belajar, pengen tahu belajar bahasa India karena itu makanya saya bangkan kan. Kalau bahasa India saya tahu. Sama kayak saya lah. Heeh. Bang kan bangsa India. Heeh. Kalau saya itu masih bahasa Anjasmara. Apa tuh? Anak Jawa Seram. Baik, kemudian tadi targetnya begitu ya, mau Iya, jadi diplomatik ya. Diplomat. Diplomat. Ya, artinya mungkin selain diplomat juga nanti itu gambarannya saya mungkin menjadi duta besar kali ya. Wah, Duta amin. besar negara di Rusia ya. Amin. Tapi ingat nanti jadi duta besar pesan kami jangan ngajak perang ya kan. Kalau seandainya kita Kak Dinda ini jadi duta besar entah di Rusia kan, tapi biasanya Indonesia nih. Iya ya. Target aja Kak Dinda kira-kira memang mau jadi duta besar Indonesia atau gimana nanti? Mau Di situ enggak? planningnya sih mau jadi duta besar di daerah-daerah Eropa Timur karena kan bahasa Rusia itu dia cenderung ke Eropa Timur, kayak Rusia, Polandia, Ukraina gitu. Udah Pak, saya pusing. Enggak, saya mikirnya gini loh Pak. Kan, mereka nih pikirannya sudah sangat jauh loh. Iya. Beda kali dengan saya dulu ya. Saya dulu mikirnya gimana caranya saya keluar dari kampung saya. Gitu ya. Mereka berpikir bagaimana cara keluar dari satu negara ya ke negara Nah, lain. keren kan? Luar biasa. Saya dulu Pak, aku harus gimana keluar dari kampung metik kopi kan? Keluar dari sana. Baik, ini terima kasih Adinda ya. Ini sangat-sangat luar biasa, sama-sama kita doain Pak tentunya kan. Amin. Dan yang paling luar biasa kali memang dari sekolah SMA Nabila. Nah selanjutnya ini si Canaya ya, kalau nggak Iya. salah saya. Canaya juga di Universitas mana Trisakti. nih? Tri Saya lanjut di Trisakti. Trisakti. Ya Trisakti ya. Tanya lagi Pak, kira-kira udah pernah kesana belum? Belum kayaknya. Saya udah lewat ini ya via Google Maps. Masih juga dunia maya Pak ya. Saya dari napas dulu Pak. Pak, tapi memang kita harus maklum Pak. Untuk kondisi sekarang ini memang kita memang dibatasin ya. Benar. Selalu dibatasin, apalagi masih keluar negeri sekarang kan. Keluar rumah aja kita pun udah pelototin Pak sekarang. Saya bersin batuk dikit langsung notot. Tapi di Trisakti jurusannya Saya ambil jurusan perminyakan, teknik perminyakan. nggak takut hitam. Gak apa-apa, yang penting Itu yang Bahaya maminya ini. saya Pak udah berpikir Pak. Tapi yang perlu kita gali nih Bang Kan dari Kak Canaya nih, ini jadi pemikiran kita termasuk. Kenapa Kak Canaya kok milih kilang minyak? Udah tahu tuh kilang minyak kan? Udah hitam otomatis, ya. Terus minyakan. Perempuan kan biasanya dari makeup. Iya. Abdi. Tapi Pak, saya rasa ini tebakan saya. Tapi tebakan saya ya. Nanti kita tanya klarifikasi. Itu kan di kilang perminyakan. Saya yakin tidak di lapangan, mau di kantornya ya kan. enggak sih, saya pengen langsung terjun. Lapangan? Lapangan. Iya. Kan Bapak Salah saya. cari aja dari tanya langsung. Iya, memang jurusan spesifiknya apa? Memang kilang minyak gitu. Iya, perminyakan. Enggak, kalau disebut misalkan ada pemilihan jurusan tuh namanya apa namanya? Ditulis di situ namanya apa? Perminyakan, Pak. Perminyakan. Iya. Tapi spesifiknya ke kilang perminyakan. Iya, benar. Itu sudah Canaya sudah apa namanya ya? Sudah searching belum tentang kemana nanti arahnya ini? Iya, saya Ngapain udah. kerjanya gitulah kira-kira kalau udah lulus. Iya. Biasanya kan minyak itu biasanya entah ada yang bocor tangki. Ke sana arahnya. Kapal-kapal yang bocor kan minyak ngalir itu
tugasmu misalnya seperti itu apa? Iya, apa tugasnya? Ya. Kita nggak tahu. Kalau kerja apa yang mau dikerjain? Kalau saya rencananya sih mau di bagian produksi. Jadi kayak yang ngolah-ngolah minyak diubah dari minyak mentah ke bio, ke solar, ke bensin kayak gitu-gitu. Saya mau bagian itu. Ini harus dikejar. Banyak Bagian pertanyaannya. produksi, Pak. Iya. Produksi bukan Reproduksi. Astagfirullahaladzim. Gitu sih, Pak. produksi artinya Kak Canaya, saya mau tahu juga nih, Bang Taka dan Bang Kan ini penasaran nih, kenapa kok lebih tertarik ke perminyakan. perminyakan itu istilahnya apa tadi? Yang Kak Canaya sebutkan tadi. Prosesnya ya, proses pembuatannya. Kenapa kok lebih tertarik ke situ? Sedangkan kan jurusan minyak banyak kan? Iya. Benar. Kenapa lebih Motivasinya gitu, kenapa kok ke situ? Itu karena yang pertama karena rekomendasi dari orang tua ya. Oh. Juga itu kalau yang lebih ke produksi gitu kerjanya lebih gampang. Tapi punya cerita memang orang tua kerja di situ. Sempat. Sempat kerja di perminyakan ya. Iya. Eh, Jadi ya tahu-tahu dikit lah. manggil orang tua papa, papi, atau Papa, apa? mama. Papa mama. Papa memang udah mengarahkan harus ke minyak. Iya. Oh, berarti karena papa dulu punya pengalaman seperti itu. Iya benar. Tapi biasa Pak ya, yang tadi dipilih nih, biasanya memang orang cerdas Pak, supaya iya. Karena kalau nggak cerdas Pak, itu ngitung-ngitung minyak itu saya bingung. Kalau ngitung liter saya bisa, mulai dari nol ya. Tapi ini kan, bukan ke sana Bang Kan. Ah. Ya bukan itu minyak. Jadi- itu langsung banyak. memang tertariknya ke sana ya. Iya, iya. Oke, tentu motivasinya tadi diantaranya, Mindset uang. iya ya. Kemudian selain itu apa motivasinya? Kenapa ke arahnya sana? Karena apa ya, prospek kerjanya yang bagus, terus kayak menjamin aja gitu. Menjamin masa Iya, depan lah ya, benar. supaya lebih baik ya. Ada terpikir kira-kira Kak Canaya dengan kondisi minyak kita di Indonesia, ada bayangan suatu saat saya ingin mempunyai kebijakan bisa merubah harga minyak misalnya? Pastilah. Tapi kalau merubah harga Insya minyak Allah. janganlah. Harga minyak Iya. dari harga 10.000 jadi 6.000. Biasanya yang merubah harga minyak itu menteri, Pak. Oh gitu. Siapa tahu ya. Biasanya kalau kayak jurusan Ananda kita nih Canaya nih, biasanya itu malah pengen minyak mahal. Hasil Iya. produksinya seperti itu kan. Oke, selanjutnya nih Pak. Ananda yang paling juga kita banggakan ini, ya kan? Dari penampilannya udah saya kelihatan. saya tadi dari belakang saya bilang polisi militer dari mana masuk kemarin. Tapi alhamdulillah nih Ananda kita namanya Laode tadi ya. Siap. Laode. Masuk di Universitas Maritim Amni. Mari. sambung lah. Universitas mana tadi? Universitas Maritim Amni. Maritim Amni. Apa Siap. singkatan dari Amni? Amni itu dulu kan kilas balik lah kampus saya Pak. Jadi Amni itu dulu kan Akademi Maritim Nasional Indonesia. Setelah itu mengubah nama menjadi Stimar Amni. Setelah itu mengubah nama lagi menjadi Unimar Amni. Jadi Amni itu bukan lagi menjadi singkatan, tapi menjadi nama. Namanya. Ini jadi agak reflektif juga Bang Taka nih. Kira-kira kenapa sih sama kayak teman-temannya? Kenapa milih maritim? Tertarikannya sejauh apa? Kira-kira? Adakah orang yang mensupport ke sana? Biasanya kan dari SMA ini sudah terpikir duluan, Iya. atau memang sejak sebelum masuk SMA udah kamu ini nanti tamat SMA langsung ke sini. Seperti apa? Bang? Dibisik-bisikin misalkan Iya, kan atau Ya. Ada kan soalnya orang tua juga kan kerja di kapal, jadi ada ya di apa kayak cerita lah gini prospek kerjanya nanti. Saya tertarik deh gitu Pak. Oh, berarti papa atau ayah? Papa. Papa udah duluan di kapal istilahnya. Siap. Maritim juga istilahnya. Siap. keren Pak ya. Saya pengen maritim juga dulu Pak. Tapi tengok ceper. Sama Pak. Karena saya dulu memang tertarik dunia angkatan. Saya Angkatan dulu ya? Apa jadi tentara, tapi orang tua saya Akhirnya ngangkat-ngangkat Pak ya. akhirnya dari TNI jadi PAI. Nah, kembali lagi Pak kita tanya. Kira-kira nih ke Ananda Adinda ya, ke Adinda nih masuk ke Unpad tadi ya. Susah nggak sih? Susah-susah Dengan gampang. nilai yang dicapai dari SMA itu ya pastilah nilainya hype ya. Untuk masuk ke sana juga perjuangannya pasti besar. Saingannya juga pasti banyak. Saya yakin saingannya pasti banyak. Nah, proses ke sana kemarin menurut Adinda susah. Susah sih susah, tapi kalau misalnya serius terbilang gampang juga Gampang ya. gitu. Tapi begini biasanya untuk minat di bahasa itu kalau di Unpad banyak tidak?
Kalau minat bahasa juga banyak, karena Banyak dia ya? ada fakultasnya sendiri juga. Fakultas khusus bahasa, Nah. seluruh bahasa. Iya, ada bahasa Perancis, Arab, Tiongkok, Rusia, Jerman, semuanya ada. Nah, tertarik tadi nih, saya mau tanya ke Tidak, Mas, Canaya. ya Canaya, Anda Canaya. Apa tadi ya? Ada niat nggak ke Arab? Karena di Arab itu kan sumber minyak, Minyak kan? semua. Iya. Anda nggak niat ke Arab nih? Ya, saya rencananya nanti mau apply ke Dubai. Kok negara-negara kaya sih dicari, Pak ya? Cari duit berapa? British anak-anak ini mindsetnya itu udah tinggi semua. Ini Saya kebayangin satu, Pak. Ini kalau cita-cita setinggi itu suami seperti apa nanti? Ya, Allah Tapi tahu Bismillah ya, semoga semua kan didudukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi niat dulu yang paling Kalau utama. Kak Canaya, misalnya dia mau bagian perminyakan, insya Allah jodohnya pasti orang minyak juga. Rusia, otomatis mungkin orang Rusia juga. Maritim, Putri Duyung. Tapi semua jodoh tuh Allah yang Maha Tahu lah ya, tentunya ya. Balik ke jodoh kita. Nah, seperti duluan. Balik ke Bang Laude atau Ode. Nah, udah. Jadi untuk masuk ke sana juga kita perlu tanya nih Pak, persyaratan dan kesulitannya ada nggak nih? Jadi kan kalau mau masuk ke kampus saya itu ada tesnya. Pertama ada tes psikotes, terus tes potensi akademik, sama tes SMAPTA. Semapta. SMAPTA itu yang apa? Yang push up, lari, iya fisik. Oh, fisik. Oh, berarti masih ada nuansa militernya ya? Siap. Ini Semi militer kami Namanya Pak. militer. Iya, Heeh. militer kan. Namanya tadi kan maritim kan? Maritim merebut Maribuk. Woi, salah Pak. Oh, jadi paling tidak kenapa ingin masuk di maritim itu sudah ada ayat di situ istilahnya. Ya. Iya. Sudah ada ngarahkan ya. Mm-mm. Oh, berarti udah masuk berapa semester nih? Semester berapa? Saya ini masuk ke semester 2. Wah, Tapi langsung terjun ke sana ya? Apanya? Maksudnya ini nggak lewat online ya? Tes Oh. fisiknya? Iya, kalau tes fisiknya kita langsung datang ke kampus. Langsung sana. Heeh. nggak mungkin lah tes fisiknya online. Mana tahu buat video gitu. Benang tesnya, benang. Sekarang kan model-model apa visual semua ya kan Pak ya. Jadi memang harus tanya lah kan namanya sekarang Iya. ini kita dunia maya jadi semuanya pun Harus maya semua. iya bekerja dengan alam gaib. Bang kan ini kita tentang mereka background mereka sudah. Mm-mm. Kita nih harus tanya dulu tentang kita balik dulu ke masa lalu. Masa lalu. Masa lalu Masa lalu. di SMA ya? Ya, masa-masa Mm-mm. SMA akhir-akhir ini banyak yang harus banyak kita tanya. Iya iya. Nah, dari Kak Dita dulu. Kak Dita Mm-mm. sudah kuliah nih kan. Kira-kira kita kembali ke masa SMA dulu. Apa sih yang kira-kira yang hal yang memori atau kenangan yang menyenangkan ada di SMA Nabilah itu kira-kira? Kalau memori yang menyenangkan tuh banyak banget sih pastinya kalau di Nabilah ya. Tapi yang paling seru tuh kalau di Nabilah kita setiap akhir semester ada kunjungan edukatif ke tempat-tempat yang seru lah pokoknya. Kalau edukatif. Tapi kunjungan edukatif di Batam memang asik kan di situ-situ aja. Seru, kita pernah ada yang main outbound itu kan ya. Iya. Itu apa namanya tempatnya ya? Oh. Aduh. Belalang. 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 Belalang adventure. Iya. Yang katanya Kak Cananya nyangkut itu. Benar. Kita kan pernah dengar katanya ada anak SMA yang katanya nyangkut di tali pas lagi manjat. Katanya Kak Canaya bukan ya? Bukan, Pak. Salah orang-orang. Oh, jadi itu kenangannya. Iya. Kalau Kak Canaya sendiri? Kalau saya sih karena di sini merasa apa ya, deket sama temen, deket sama guru, gurunya juga welcome gitu. Terus satu lagi karena di sini tuh banyak acara, jadi saya sering nampil gitu. Oh iya. Daya Karena kita tariknya Nabilah, SMA Nabilah itu banyak acaranya. dan yang Iya, paling asik benar. saya sampaikan juga nih kan. Biasanya acara-acara SMA itu pertama meriah, kemudian tempatnya di mall. Iya. Tempat yang memang dikunjungin banyak orang ya. Orang. Dengan Tapi, berbagai Bang Kan, satu yang paling saya ingat Kak Canaya ini karena saya tidak akan pernah bisa lupa. Mm-mm. Ketika saya nonton di Megamo, dia duduk di belakang di sebelah kanan sambil nabuk untuk robana atau namanya kasidah. Bas. Wah, besar. Hadroh-hadroh. Dengan ekspresi wajah yang tanpa dosa. Tapi itulah kenangan-kenangan SMA ya selama SMA. Saya tanya sama kepala sekolahnya Pak, Pak Dedi, itu anak gadis itu siapa? Pak? Keren kali, ekspresinya tak ada. Makanya ketika jadi tuan tamu di sini, ingat saya anak ini satu. Bang, Ya. Bang ini selalu lupa ya.
Iya, Bang Ode. Bang Ode. Bang Ode. Siap. Bang Ode kira-kira. Bang Ode ini tamatnya dari SD, SMP Nabila atau langsung dari luar ke SMA? Ke SMA, Pak. Ke SMA. Oh, di langsung. SMA ya. Dari sekolah luar berarti ya? Iya. Nah, kira-kira setelah Mahendra gabung di SMA Nabila ini, dulu mungkin kan ada pengalaman atau kenangan-kenangan. Apa Iya. kira-kira kenangannya? Nah, kenangannya sih Kesan-kesan dan pesan lah ya. Oh. Jadi kesannya dulu ya kita sering main hadro, lomba hadro keluar kan. Iya. Ya. Terus Arsla juga buat seru kayak Hiburan. kekeluargaannya lah Pak, dapat Sama banget di ya. sekolah ini. Mm-mm. Nah, kalau dari kekeluargaan, kemudian tadi ada apa tadi Pak? Hiburan-hiburan juga, Siap. banyak kunjungan edukatif. Nah, kalau untuk nilai spiritual, Spiritual, keagamaannya lah ya. keagamaannya, kira-kira membekas tidak? Atau misalkan gini, memberikan efek positif enggak? Ya, kan Ya. kita di Nabila ini kan Iya. dari Perubahan. TK sampai SMA kan udah sholat duhanya harus Iya. Iya, tahfiz sholat lagi. zuhur, tahfiznya menurut kalian itu seperti apa kira-kira dengan program yang ditawarkan oleh SMA waktu itu? Apakah kira-kira dengan ada tahfiz aduh bosen dan seperti apa? Dan saya yakin Pak Bam, tahfiz tadi, ini di keep dulu pertanyaan tadi ya, nanti ingatkan lagi. Dan saya yakin ini masalah tahfiz ini untuk lulusan ini saya yakin hafal nama-nama surat. Nah, Ya kan, mulai dari awal sampai akhir hafal nama-nama surat ya. Iya kan, nama-nama surat. Kemudian hafalan juga saya yakin masing-masing sudah mumpuni lah. ada bacaannya ya. Yang tadi apa pertanyaan tadi? Kan? Yang tadi. Yang... Lupa saya Pak. Karena bawa potong tadi saya kan lagi sebut ya. Jadi artinya Pak, SMA Islam Nabila ini memang menawarkan sebagaimana juga kita paham memang sekolah Islam itu menawarkan dua sisi ya. Siap. Ya dunia juga dapat sebagaimana tadi Agama juga dapat. Cana ya. Artinya dari SMA ini bisa mampu tembus ke Trisakti, Trisakti. kemudian dari di maritim juga ada ke Rusia insya Allah ya. Amin, Nah, amin. ini salah satu pastilah basicnya bagus bisa tembus ke beberapa universitas ternama tentunya. Paling tidak ini udah merusak mindset Bapak Ibu wali murid yang ada di luar sana bahwa Mhm. Nabila itu tidak bisa kemana-mana. Iya. Kan ada orang pikir Nabila hanya bisa kesini saja, tapi sekarang udah kita bisa buktikan. Iya. Satu ke maritim, dua ke Trisakti. Trisakti. Bagian satu ke- minyak. Jurusannya pun bukan main-main. Satu Iya. Rusia, satu minyak, satu maritim. Maritim. Saya kemarin ambil jurusan unik. Apa tuh? Mau tanya ya Pak? Universitas Ilmu Gaib. Namanya dulu ya. Itu kayak apa dulu Pak? Kayak kami dulu di kampus itu. Jangan ambil jurusan agama lah. Kenapa? Nanti gelarnya jelek. Kenapa gelarnya jelek? SAG. Apa itu? Sarjana Alam Gaib. Padahal sarjana agama kan, ada pleset-plesetan juga ya. Tapi setidaknya jangan tersinggung ya bagi para pemirsa juga yang menggelarnya SAG ini cuma canda-candaan saja. Nah, tentunya Pak untuk bukan kenang-kenangan ya. Artinya yang mereka ini dapat dari SMA memang luar biasa ya. Iya. Alhamdulillah kekeluargaan dapat. Kemudian tadi nilai spiritualnya. Nilai Siap. spiritual itu artinya bisa membuat kita merasa nyaman di Nabila. Artinya gini, banyak ini kita tanya juga nih Pak, banyak sekolah-sekolah yang ada di luar sana. Kenapa kok milih Nabila? Ini dari Bang Laude dulu dijawab. Kenapa milih Nabila dulu? Ya, karena kenapa saya milih Nabila karena kan pertama memang SMA Islam Nabila ini kan SMA yang ngajar ada akademik sama agamanya. Agamanya. Jadi saya mau ngambil dua-duanya. Itu murni dari Bang Laude sendiri atau memang ini ayah udah menyarankan kamu masuk ke sekolah SMA Nabila? Murni Pak. Murni dari sendiri. Siap. Oh, gitu. Kalau Kak Sana ya? Kalau saya sih gara-gara yang pertama deket dengan Gara-gara? rumah. Karena karena yang pertama itu deket dengan rumah jadi tinggal rumah jalan di mana? aja. Mau tanya dulu ya, rumah di mana? Kalau Soalnya dulu sih rumah saya di ini di Tamas. di Tamas ya. Oh. Sini. Sekarang rumahnya pindah. Iya, ke Batu Haji pelosok. Jangan bilang pelosok lah, Batu Haji itu masih Batam ya, Masih masih Batam dan masih Indonesia, insya Allah. Bisa loh sini. Oke, kemudian, Karena dulu kan pindahan dari luar Batam. Nah, dari mana sebelumnya? dulu dari Lampung, Bandar Lampung. Lampung, Iya. pindah ke Batam. Nah, dulu itu sekolahnya juga agak Islami waktu SMP sempat sekolah Islami dan papa nyaranin udah yang Islam lagi aja di sini gitu. Betul. Akhirnya Memang masuk Nabila Waktu nyari-nyari. pilihan pertama pindah dari Lampung ke Batam itu memang Papa udah ngeliat dulu ke Nabila atau sempat keliling dulu? Sempat keliling dulu, kemarin sempat ada ngeliat sekolah umum, sekolah nasional.
udah deh sekolah Islam aja biar akademik. Banyak kok, eta. Iya. Ini gara-gara kacamata Iya. besar ini rabun. Berapa ini ya? Karena tertutup oleh lawan ya. Kan sekolah Islam itu banyak. Iya. Kenapa ayah atau bapak kok lebih tertujunya ke sekolah Islam Nabila? Kan di luar sana Iya. itu di Batu Haji, di Sepana, di mana pun banyak sekolah Islam. Kenapa kok dia bisa lengket di sekolah Nabila? Karena kalau dilihat Nabila tuh sekolah Islam, tapi dia nggak hanya menekankan pada agama, akademiknya juga bagus, dan lihat dari ada sosial media dan alumni-alumninya, waktu itu belum ada alumni kayaknya. Tapi ngelihat Islamnya tapi nggak kaku gitu loh Pak. Fleksibel ya. Iya, fleksibel gitu. Modern. Keren ya, sekolah modern Islami ya. Ini murni Bang kan, ini murni dari mindset anak-anak kakak-kakak sendiri, abang-abang sendiri. Tentang- Bahwa seperti itulah Nabila. Betul. SMA ya. Heeh. Sebenarnya kita terlambat. Memang wacana kemarin tuh waktu kita wawancara dengan Ibu Direktur juga kepada Direktur Umum, kan ada wacana tuh buat universitas. Tapi nanti, insya Allah ya, kita doain ya. Amin. Amin, Nah. amin, amin. Universitas Nabila. Sekolah dulu pertama ya. Iya. Jadi untuk yang lulusan SMA Nabila, tentunya ini perwakilan Pak ya, perwakilan dari yang juga terbaik yang keluar dari SMA Islam Nabila tentunya. Kemudian apa lagi nih Pak? Yang dari Bapak yang mau ditambahkan? Kita ini apa istilahnya kan mereka sudah bercerita tentang kenang-kenangan mereka, hal yang terbaik di Nabila. Kita pengen mereka tuh mengajak adik-adiknya. Iya. Kenapa kok istilahnya apa yang harus mereka pikirkan istilahnya mengapa Nabila itu pantas untuk mereka pilih. Betul. Terutama Ini juga adik-adik kita SMP Islam Nabila. betul. Nah, jadi dari Kak Dinda, adik Kak Canaya, terus Bang Laude, tolong dong kasih pesan ke adik-adik, terutama SMP Islam Nabila. SMP Islam Iya. Nabila. Kenapa sih SMA Nabila itu untuk pantas dipilih untuk mereka untuk bersekolah sekolah SMA Islam, sekolah SMA ya? Iya. Repotan ya. Dari siapa? Grogi. Dari siapa dulu nih? Dinda ya Pak? Dinda dulu. Ah. Boleh. Dia ada langsung dari Dinda dulu. Silakan. Silakan. Oke, kalau dari aku pribadi, saya pribadi kenapa harus milih SMA Islam Nabila itu karena di sini banyak banget kesempatannya Pak untuk berprestasi, buat mengikuti kegiatan. Secara akademik juga lebih enak karena kita dekat sama guru-guru dan banyak acara, lomba-lomba yang pastinya bisa membantu diri kita untuk berkembang sih. Karena penting banget Pak SMA ini. Jawaban yang pertama tadi agak sedikit banyak jadi pertanyaan kita Bang. Apa tuh? Apa? Dia bilang banyak memberi kesempatan kita berprestasi. Kenapa kok Kak Dinda berpikir seperti itu? Apakah guru-gurunya itu setiap ada lomba kasih Kak Dinda? Kenapa kan? Iya. Kenapa Kak Dinda? Itu karena kita kan berarti di sini saling kenal dengan guru. Jadi guru juga tahu potensi diri kita digali di sini. Jadi kalau ada lomba, oke kamu ikut lomba ya. Oke, siap gitu. Lomba yang pernah Kak Dinda lakukan, yang pernah jabanin istilah bahasa Jawa ya. Iya, iya. Apa itu Kak Dinda? Alhamdulillah waktu itu pernah ikut lomba cerdas cermat ekonomi di sini, terus lomba cipta cerpen, lomba monolog FLS 2N juga alhamdulillah pernah ikut. Monolog apa itu? Ke teater. Bang kan penasaran nggak? Aduh. Bisa kasih contoh dulu ke adik-adiknya kira-kira atau pemirsa channel kira-kira. Janganlah seperti apa? Bisa terus terang banget penasaran. Prolog tadi apa? Prolog. Monolog. Kayak berbentuk apa? Lombanya? Teater. Kasih Teater. dikit. Contohnya? Nah, coba. Ya terserah lah. Coba Kak Dinda. Boleh silakan. Sudah Kayak 20 tahun dengan karirku yang seperti ini. Orang-orang mengatakan bahwa masa depanku adalah kesalahan yang aku pilih. Tapi aku tidak pernah menyesal dengan apa yang aku pilih. Orang-orang hanya bisa saja mengutukiku. Mereka tidak tahu sebenarnya ini adalah pilihan hidupku. Aku tidak mengerti. Udah lah Pak, saya malu. jadi itu namanya monolog ya. Monolog keren Pak ya. Saya tadi Biasanya orang yang begitu yang imajinasinya tinggi. saya Ya. terang ini air mata ini hampir bercucuran. Untung nggak dilanjut Tapi Terasa, ya. tapi ini salah satu prestasi ya. Prestasi memang luar biasa. SMA membentuk karakter-karakter berupa ya itu tadi Pak. Saya sering kali mengulang-ulang setiap daripada bincang-bincang kita. Sesuai dengan perintah Al-Quran memang sekolah Islam Nabila itu wabtaghi fima ataka darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia dapat, akhirat dapat. Suruh kita cari dua-dua. Ya.
Nah, selanjutnya apa lagi nih? Saya kadang-kadang bingung mau tanya kayak Kak gini Dinda nih. sudah. Oh iya ya, rencananya. Rencananya kasih pesan untuk adik-adik kita kira-kira. Iya, buat adik. Pastikan mereka memilih SMA Nabila walaupun nanti kembali ke mereka. Tapi kenapa sih SMA Nabila itu pantas dipilih oleh adik-adik SMP menurut versi Kak Canaya? Sana ya. Supaya nanti adik-adik juga masuk ke jurusan perminyakan. Jadi kenapa harus SMA Islam Nabilah? Karena ya benar apa yang udah dibilang sama teman saya ya. Kalau di SMA Islam Nabilah itu banyak sekali kesempatan, dan yang pastinya di SMA ini tuh kalian-kalian semua pasti dibantu, di apa ya, di Support apa lah. ya, Iya, disupport disupport, untuk ya. jadi lebih baik lagi gitu. Dan juga difasilitasi tentunya ya. Iya benar. Terus kalau soal agama ya nggak usah ditanya lah. Saya jadi kalau selama saya di SMA Islam Nabila ini jadi meningkat gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kanan itu agak tinggi dikit, jadi meningkat. Itu dia. Kita tanya terus. Enggak, ini Pak, itulah karena udah tahfiznya itu mendalam, udah mendarah daging. Jadi bicara bahasa Indonesia pun pakai degom meningkat. Iya, pengaruh. Jadi ada idugom dia itu. Idugom diguna. Iya. Tapi itu Kak Dinda murni dari hati ya. Iya, Bukan benar. karena paksaan kami berdua kan? Ih, enggak lah. Nah, pemirsa, bahwa kami tidak pernah memaksa Kakak Dinda dan Canaya untuk mengatakan ini. Murni dari hati mereka. Seperti itu Bang kan? Iya, betul sekali. Nah, ini sekarang terakhir ke Bang Ganteng kita nih untuk menyampaikan untuk ajakan atau mungkin motivasi ya kepada adik-adiknya di SMP tentunya, dan di SMP luar, siapa saja tentunya para pemirsa yang menyaksikan tentunya Pak ya. Silakan. Jawabannya ya udah diambil semua ya. Artinya sama ya. Artinya sama ya. Harus tetap. Jadi ya kenapa pilih SMA Islam Nabila ya, karena terutama guru-gurunya itu sangat apa ya, tahu anak, iya kayak peduli sama murid-muridnya. Dia tahu nih kayak misalnya Canaya berpotensi Di bidang ini gitu ya. jadi diasah. Jadi kayak Dinda sastranya bagus nih, oke diasah jadi diikutin olimpiade gitu. Kalau dari Bang Laudi sendiri, apakah pernah mengikuti lomba-lomba yang pernah diadakan oleh Nabila? Atau paling tidak pentas seni, entah apa? Pentas seni sering lah saya Di- tahu hadroh. Hadroh satu. Di luar saya pernah juga, Pak. Di luar pernah juga hadroh? Oh ya enggak. Maksudnya olahraga gitu. Olahraga. Sedikit di luar hadroh. Sekarang kan sesuai dengan jurusan Pak. Pasti kan kalau udah namanya dari hasil lulusan SMA Nabila ke Maritim, pasti tentunya di sebelum itu udah persiapan matang-matang ya. Olahraga apa yang diikuti? Saya taekwondo, Pak. Oh, masih masuk itu kameranya luas. Jadi yang taekwondo ya. Siap. Iya. Tapi bahkan udah banyak nih kita tanya. Iya, kesimpulannya. Kalau untuk masalah kesimpulan nih, saya serahkan Bang Kan. Ya. Jadi yang bisa saya simpulkan dari semua bincang-bincang kita tadi Pak tentunya ya. Pertama, sangat luar biasa mereka ini ya, sangat luar biasa ya. Saya ajuin jempol, dia bisa punya cita-cita yang sangat luas dan juga memang masuk ke beberapa universitas yang sangat terkenal, yang mungkin saya yakin ya Pak ya, seusia mereka atau lulusan-lulusan mereka banyak yang tertendang dari sana tuh, jadi tercampak ya kan, tidak sanggup bersaing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, SMA Islam Nabilah menawarkan kepada kaum muslimin kaum muslimat khususnya peserta didik yang tentunya lulusan SMP nanti adalah membentuk karakter ya, membentuk karakter dengan baik, kemudian itu tadi menyatukan antara duniawi dan ukhrawi istilahnya. Jadi kalau kalian menjadi perminyakan seperti tadi, bertakwa juga, disertai dengan ketakwaan, bisa bahasa Rusia, walaupun Rusia itu kayak saya yakin pahamnya itu negaranya apa? Komunis ya? Bukan Dia ya? kalau agamanya sendiri Katolik. Katolik ya? Katolik. Ini ahli sejarah juga. Aduh. Dia mempelajari semua. Iya. Nah, jadi walaupun seperti itu tetap ya dibarengi dengan nilai ketakwaan. Dan juga walaupun di maritim, di kelautan nanti tetap juga dibarengi ketakwaan. Artinya dimanapun berada mereka ini sudah ada bekal dari Nabilah bahwa ketakwaan itu sudah disertain lebih dulu. Tapi ya pesan kita juga tetap meningkat ketakwaan walaupun dimanapun berada tentunya. Iya, Jaga benar. sholatnya. Siap. Sempatkan ngajinya ya. Iya, tetap dibarengin lah. Karena biasa Tetap kan. Siap. Peserta bukannya jangan ditinggal. itu yang bisa saya simpulkan sih sebenarnya. Ya silakan dari Pak Saya Pak cuma Takai. menyampaikan pesan untuk Bapak Ibu wali murid, terutama Bapak
istilahnya. Ibu mencari sekolah yang untuk pantas untuk anaknya. Kita sudah ada SMA Islam Nabilah, dan ini adalah salah satu alumni dari SMA Nabilah yang sekarang sudah bercokol. Bagus lah kata-kata bercokol. Sudah ada yang pertama di Unpad, yang satunya di Maritim, yang satunya di Trisakti. minyak. Satu lagi Rusia, bahasa Rusia. satu bagian laut lah. Saya? Iya, berarti SMA Nabila ini kalau di luar sana cukup bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang Iya, anak murid kita tak kemana-mana ya, ke Rusia kemana-mana, kita di sini aja. Masih tetap di Nabila. Oke. SMA Islam Nabila itu bisa membantu Bapak Ibu pemirsa yang ada di luar sana yang punya anak mau sekolah di SMA, bisa kita arahkan dan dididik. Seperti itu Pak Kak. Siap. Kalau begitu bincang-bincang kita kayaknya selesai. Terima kasih sebelumnya kepada Ananda, para mahasiswa yang sangat luar biasa tentunya, semangat terus untuk mencapai cita-cita. Terima kasih sudah bersedia singgah ya. Walaupun dari Trisakti, dari Pajajaran, dari Unimar tadi ya. Siap. Bisa singgah di Sekolah Nabilah, khususnya di Dot Channel ya. Karena Dot Channel ini salah satu media yang memang kita sajikan untuk para pemirsa dimanapun berada mengakses atau melihat tentang Sekolah Islam Nabilah. Nah, tentunya sekarang penutup. Biasa. Pantun lah. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di peti besi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong Bapak Ibu jangan laporkan sama polisi. Kalau ada jarum yang patah juga, ya. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan sampai bekarat. Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Yang terakhir, kalau ada kayu berduri jangan tancap dalam sepatu. Kalau begitu kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.